Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, pernahkah saudara marah? Mungkin pernah ya, Tuhan Yesus juga pernah marah. Marahnya kenapa? Karena orang tidak menghormati rumah Bapak, waktu itu Bait Allah. Ya, karena mereka mengotori Bait Allah, seharusnya mereka beribadah, mereka berjual beli, tetapi berjual belinya itu tidak baik ya. Jadi menjual binatang yang jelek, lalu mengadakan menukar uang, tapi mungkin menukar uang mereka tentunya mencari untung dan lain-lainnya. Nah, jadi Tuhan Yesus marah karena rumahku harusnya disebut rumah doa, tetapi digunakan untuk melakukan perdagangan atau perdagangan yang ada curang-curangnya begitu ya. Nah, saudara, orang juga bertanya pada saya, apakah saya pernah marah? Apakah Pak Edi almarhum pernah marah? Pernah, saudara ya, saya pernah marah. Suami saya juga pernah marah ya. Marahnya itu kalau kita menuduhkan sesuatu yang dia tidak lakukan, atau menuduh bohong. Anak-anak juga pada waktu mereka tidak bisa mentaati apa yang diperintahkan pada waktu kecil, marah juga ya, dimarahin anak-anak ya. Namun tidak sering, hanya sekali-sekali marahnya. Nah, karena apa untungnya marah ya? Satu, membuat kita hatinya marah itu, saudara, membuat kita hatinya panas, pikirannya juga ya, karena itu ada nafsu, lalu menjengkelkan, mungkin adrenalin juga naik gitu ya. Lalu tekanan darah juga ikut naik ya. Nah, saudara, lalu wajah kita juga menjadi tidak bagus kelihatan pada waktu marah. Mana ada orang yang marah itu kelihatan senyum ya. Kalau senyum orang senang. Tapi kalau wajahnya sudah cemberut, marah itu menakutkan ya. Kadang-kadang menjadi merah dan kelihatan kejam gitu ya pada waktu seseorang marah. Nah, itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan ya, kamu boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam, ya. Jangan berbuat dosa, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Nah, saudara, di dalam rumah tangga suami istri, ya kadang-kadang marah, ya. Orang tua anak, nenek, kakek kepada cucu mungkin pernah juga marah ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita itu sudah di dalam Tuhan, kalau kita jadi anak-anak Tuhan, nasihat Paulus demikian ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasih oleh Tuhan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya saudara, jadi kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, di dalam keluarga itu sebaiknya kita ajarkan dan kita milikilah kesabaran, ya, kenakanlah belas kasihan. Nah, saudara-saudara, kalau kita ada belas kasihan, walaupun kita marah, kita tidak senang, tapi ada belas kasihan, kita itu bisa memaafkan ya. Di sini dikatakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini ada hubungannya semua. Hubungannya kalau kita ada belas kasihan, maka kita bisa ada kemurahan, murah mengampuni, ya. Murah bisa memaafkan, karena orang yang berbuat salah, kita juga pernah bersalah. Itu sebabnya kita harus berpikir, oh saya juga pernah bersalah ya.
dia ada alasannya. Orang melakukan sesuatu ada alasannya. Jadi cobalah kita kendalikan diri dan dengan rendah hati ya. Biasanya kalau kita rendah hati itu kita mau kita bisa tawar-menawar untuk perbaikan ya, untuk memaafkan ya, memerlukan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, saudara, sabar itu ya menahan diri untuk tidak cepat marah. Sabar, jadi menunggu sebentar apa kira-kira alasan orang itu. Sebab berbahaya sekali pada waktu seseorang marah itu tiba-tiba kadang-kadang itu ada sesuatu di depan kita bisa dilemparkan. Kalau ya itu ya kita lihat ya, kadang-kadang ada polisi juga bisa menembak. Ada orang-orang yang sering ada penembakan, entah mereka marah karena apa, orang yang tidak bersalah pun kena sasarannya. Nah, jadi hati-hati, kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus mengenakan belas kasihan. Kalau ada belas kasihan, kita tidak mungkin melukai orang lain. Melukai hati, melukai badan, ya. Jadi marilah kita mengajarkan keluarga kita saling memaafkan, saling memiliki kesabaran, kelemah lembutan, supaya di dalam keluarga itu bisa ada damai ya. Jadi apa kata kuncinya ya? Kalau kemarin ada kata-kata ajaib, di sini kata-kata ajaibnya sabar ya. Sabar itu menolong kita untuk bisa melakukan yang lain-lain ya, berbelas kasihan, kemurahan, dan juga kita dapat menjadi lemah lembut ya. Jadi hari ini kata kuncinya, kata ajaibnya sabar ya, sabar. Kita berdoa minta kesabaran kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kami kesabaran supaya di dalam rumah tangga kami tidak saling marah, kami dapat memaafkan, kami dapat lemah lembut, berbelas kasihan, dan di dalam kami dapat memancarkan kasih Kristus. Kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui keluarga. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini, berilah kami kesabaran agar kami dapat menjadi orang-orang yang selalu memancarkan kasih Kristus dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Begitu saudara, sampai jumpa pula. Tuhan berkati, Tuhan sertai saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.